Mungkin kalian pernah penasaran, gaji mahasiswa PhD itu kecil atau gede sih? Bagi saya, video ini sangat penting dan sangat personal, karena banyak sekali misinformasi. Banyak kawan-kawan yang ingin sekali melanjutkan ke PhD, tapi tidak jadi karena mereka mendengar rumor bahwa mereka harus pinjam duit. Mari kita dobrak kesalahan pahaman yang besar ini. Saya akan fokus dulu di bidang ilmu komputer karena ini bidang saya. Kita bisa pergi ke google.com dan ketik CS PhD Stipend. Link pertama yang muncul adalah situs csstipendranking.org. Kita klik yuk. Wah, lengkap juga ternyata. Di sini ada list 60 lebih universitas. Berikut gaji mahasiswa PhD per tahunnya. Selain angka yang kita juga bisa lihat, ada banyak simbol dan label. Apa ya maksudnya? Nah, untuk disclaimer saja, gaji siswa PhD itu tidak mempunyai satu definisi. Karena ada yang dijamin pas waktu summer, ada yang asuransi kesehatannya dibiayai, ada yang tidak. Teman-teman silakan baca sendiri disclaimer di situsnya ya. Untuk sekarang kita lihat angka-angkanya dulu yuk. Kita zoom in dulu ke gaji 25 teratas. Paling di atas ada Princeton University dengan gaji 1 tahun sebesar 52.000 US dollar. Guys, ini setara dengan 780 juta per tahun. Di ranking 25, ada University of Michigan dengan gaji 1 tahun sebesar 36.000 US dollar atau setara dengan 540 juta per tahun. Untuk kampus saya, University of Chicago ada di ranking 14 dengan gaji 1 tahun sebesar hampir 44.000 US dollar. Gimana guys? Not too bad kan? Lumayan besar kan? Nah, gaji ini untuk apa sih? Kok bisa siswa PhD diberi gaji? Silakan simak video saya sebelumnya tentang PhD gratis. Intinya, siswa PhD ada yang menjadi teaching assistant atau TA dan ada menjadi research assistant atau RA. Lalu kok bisa gajinya cukup besar ya? Kalau untuk gaji asisten pengajar atau TA, gajinya naik karena menurut saya pertama uang sekolah S1 di Amerika menaik terus. Dan kedua, kalau di ilmu komputer, jumlah siswa yang mengambil kelas informatika sudah naik 4 kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Jadi pendapatan departemen informatika juga menaik. Nah, kalau untuk asisten research atau RA, gaji RA juga besar karena dana riset hibah dari pemerintah Amerika besar. Untuk 1 tahun, dana hibah untuk akademia ada hampir 100 billion US dollar atau 1,5 triliun rupiah. Dan naik terus setiap tahunnya, apalagi di area STEM. Nah, kita balik lagi yuk ke list universitasnya. Tadi saya sudah tunjukkan kolom stipend atau gaji, yaitu pemasukan kalian. Nah, ternyata di situs ini juga ada data living cost atau biaya hidup, yaitu pengeluaran. Lalu ada kolom terakhir, yaitu perbedaannya. Jadi pertanyaannya, kalian akan bisa menabung atau malah bangkrut nih? Wah, kalau lihat angkanya ini, menyeramkan banget ya. Untuk ranking di bawah ini, gajinya aja hanya 40-an ribu, tapi pengeluaran sudah masuk ke 50-an ribu. Nah loh, bangkrut dong. Tiap tahun harus ngutang ke pinjol 10.000 US dollar atau 150 juta rupiah. Itu masih yang di ranking 25 teratas. Ini lebih parah lagi nih. Kalau di ranking gaji yang urutan 60-an, masa benar setiap tahun harus ngutang sampai 35.000 US dollar? Itu 525 juta setahun loh. Gak make sense ah. Bisa kelaparan terus dong, kayak Mr. Homer Simpson nih. Tenang guys. Mari saya ajak adik-adik untuk berhitung yang benar. Mari kita ambil untuk kota Chicago, kota saya sebagai contoh. Kita ke google.com dan yang kita harus type adalah Chicago living cost for a single person. Kata for a single person ini sangat penting untuk dimasukkan supaya hasilnya lebih akurat. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini dibilang untuk 1 bulan biaya hidup tinggal di apartemen dan untuk makan sehari-hari itu seputar antara 2.500 sampai 3.000 US dollar per bulan. Jadi untuk per tahunnya, kalau kita hidup hemat, masak sendiri, jarang makan keluar, jangan beli iPhone baru terus, siswa-siswa PhD di Chicago itu bisa hidup dengan 30.000 US dollar. Tunggu dulu Prof, saya bingung. Prof bilang 30.000, tapi kok di situsnya bilang Chicago living cost itu 50.000? Kok beda? Ya betul Dik, saya beritahu ya angka 50.000 datang dari mana. Ini angka muncul jika adik mengetik
What salary do you need to live comfortably in Chicago? Nah, di situ tulis betul butuh 52.000. Jadi kata kuncinya di sini live comfortably. Ini adalah term populer di Amerika untuk seseorang bisa melakukan apapun yang kalian mau, seperti makan di restoran 3-4 kali seminggu, beli mobil, betulin rumah, cicil rumah, dan juga untuk menabung untuk hari tua. Nah, tapi kan ini kan konteks pembicara kita adalah mahasiswa PhD. Masa masih jadi siswa, sudah dapat uang sekolah gratis, sudah dapat gaji, masih mau beli rumah juga? Nah, saya jamin nanti live comfortably-nya moga-moga sehabis lulus ya. Jadi angka pengeluaran untuk tinggal di kota Chicago sebesar 50.000 di situs ini kurang tepat untuk siswa PhD. Yang tepat adalah 30 ribuan. Jadi kalau gajinya 43.000, kalian masih bisa menabung sedikit. Tunggu dulu, saya belum kelar nih. Masih ada summertime loh. Biasa pas summer, bulan Juni, Juli, Agustus, orang-orang pada liburan. Tapi untuk siswa PhD, ya kita harus bersengsara sedikit. Banyak dari kita menghabiskan summer untuk internship atau magang. Biasa selama 12 atau 13 minggu. Magang di mana sih? Ya untuk siswa PhD Informatika Ilmu Komputer, mereka biasa magang di perusahaan teknologi besar. Seperti Facebook, Meta, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Samsung, Intel, Nvidia, Oracle. Waduh, banyak deh opsinya. Murid-murid PhD saya sendiri secara keseluruhan pernah magang di perusahaan-perusahaan ini. Lalu gajinya berapa? Guys, untuk 12 minggu, kalian bisa mendapat antara 25 sampai 35 ribu guys, US dollar. Atau di dalam rupiah, kira-kira 450 juta dalam 12 minggu doang. 450 juta guys. Belum lagi, kalian biasa dikasih 5.000 sampai 10.000 US dollar untuk relocation fee, ini biaya pindahan kota untuk selama summer itu. Oke. Jadi kita recap cepet yuk. Pertama, kalian dapat 9 bulan gaji yang not too bad sebagai TA atau RA. Kedua, kalian mendapat 2,5 bulan magang, gaji fantastik lagi seperti di slide sebelumnya. Lalu ada pengeluaran, tapi ingat loh, pengeluarannya level siswa, bukan level live comfortably. Plus uang sekolah gratis lagi. Pada akhirnya, ya kalian tidak bangkrut. Bahkan menurut saya kalian bisa menabung. Ini saya ada testimoni-testimoni dari siswa-siswa Indonesia yang sudah di Amerika. Mereka share ke saya bahwa mereka bisa menabung sampai $500 setiap bulan atau 7,5 juta rupiah setiap bulan. Di mana mereka bisa mengirim uang untuk membantu orang tua atau adik mereka di Indonesia. Menurut saya ini cerita yang sangat inspiratif sekali. Oke, saya hampir kelar. Selama ini saya bicara hanya untuk area ilmu komputer. Bagaimana dengan area lain? Teman-teman bisa ketik PhD Stipend di Google dan bisa menuju ke situs phd-stipends.com. Contoh, kita bisa lihat ada banyak nama universitas lain dan juga departemen lainnya. Di situs ini ada 16.000 entries, jadi saya rasa cukup komplit ya. Kita juga bisa melihat bahwa di Amerika, gaji PhD berbeda-beda, tergantung major atau area kalian atau departemen kalian. Jadi teman-teman silahkan cek sendiri untuk area teman-teman. Tapi ingat loh guys, setiap data pasti ada errornya juga ya. Contoh ini, ada data untuk teman-teman di edukasi. Masa gajinya cuma 2.000 doang 1 tahun? Saya nggak percaya. Bisa bangkrut beneran ini. Jadi tolong cek ulang sendiri. Oke, that's it guys. Semoga mata teman-teman terbuka. Terutama yang ada cita-cita untuk mendapat PhD tapi mendengar rumor-rumor yang salah tentang gaji. Semoga video ini membetulkan false news tersebut. Silakan komen jika masih ada pertanyaan lain seputar gaji siswa PhD. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam S Infinity.